Di sini saya mau berbagi sedikit ilmu dan pengalaman saya tentang sebuah library framework Laravel, yaitu Laravel Voyager. Tapi sebelum melanjutkan video ini, pertama-tama kalian harus memiliki 4 komponen utama ini. Yang pertama itu ada yang namanya SAM, lalu ada yang namanya Composer, lalu yang tiga itu pemahaman tentang MVC framework seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu pemahaman tentang Laravel. Karena walaupun kita sudah selesai membuat um, Laravel Voyager ini, jika kita tidak memiliki pemahaman tersebut, kita akan sangat kesulitan untuk mengkustomisasinya seperti itu. Jadi pemahaman tersebut sangat dibutuhkan untuk melanjutkannya. Oke, kita langsung mulai saja. Di sini kita pertama-tama yaitu akan menginstal Laravelnya terlebih dahulu. Bisa mengunjungi situs resmi Laravelnya. Ini di copy saja seperti itu kan. Lalu ke folder yang kita inginkan, buka terminal. Ini bebas, saya menggunakan git bash, cmd bisa, terminal bisa seperti itu. Paste di dalam sini. Kita akan menggunakan yang versi Laravel 7 ya. Dan namanya kita akan membuat Voyager. Cukup enter dan tunggu hingga instalasinya selesai seperti itu. Oke, jika instalasi sudah selesai, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan menuju ke folder yang sudah kita buat. Kita bisa menggunakan perintah cd, nama foldernya apa. Di sini saya menggunakan Voyager untuk namanya. Kita masuk ke dalam folder tersebut dan kita akan memulai proses instalasi Voyager. Kita bisa mengunjungi situs resminya, di sini ada. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menggunakan perintah composer ini. Kita bisa copy dan masukkan perintahnya di terminal kita masing-masing. Dan tunggu hingga proses instalasinya selesai seperti itu. Oke, jika sudah selesai, kita akan mengikuti langkah selanjutnya, yaitu memastikan kita sudah membuat sebuah database dan mengubah file env yang ada di Laravel. Jadi kita buka dulu tempat database kita. Saya menggunakan MyAdmin. Kita bisa buat baru. Kita beri nama misalkan coba Voyager misalkan. Ini ya namanya. Buat. Lalu di text edit kita buka text editor. Kita masukkan folder yang sudah kita buat tadi. Nah, kita ubah file env-nya. Di sini kita beri nama coba, kita samakan dengan yang di sini. Coba Voyager. Ini username saya root dan passwordnya tidak ada. Nah, karena kita akan membuat Laravel Voyager, untuk URL-nya kita tambahkan lagi 8000 seperti itu. Sebenarnya bisa jika tidak ditambahkan 8000. Namun file dan foto-foto seperti itu tidak akan terload oleh Voyager karena alamatnya tidak sama seperti itu. Jadi harus ditambahkan dulu seperti ini. Lalu kita save filenya. Lalu kita ikuti langkah selanjutnya. Nah, kita akan menginstal Voyager. Di sini kita diberi pilihan. Kita bisa menginstalnya dengan dummy data atau dengan data yang kosong seperti itu. Saran saya untuk pertama ini kita gunakan saja yang dummy data. Jadi di situ kita sudah diberikan sebuah data dan akun yang bisa kita gunakan seperti itu. Di sini kita copy dan kita jalankan di terminal. Nah, dia otomatis memigrasikan database yang diperlukan seperti itu. Jadi kita tidak perlu payah-payah lagi seperti itu. Nah, di sini ada catatannya. Jika kita menginstal yang manual, kita bisa membuat sebuah admin dengan menggunakan perintah ini seperti itu. Di sini kita sudah selesai membuat menginstal Voyager-nya. Dan jika kita ingin mengeceknya, kita bisa menjalankan php artisan serve. Kita bisa mengunjungi URL ini atau bisa langsung saja, ini kan localhost nih namanya.
Jadi kita langsung saja localhost /2 8000 seperti itu. Ini tampilan Laravelnya sudah berhasil diinstal, dan jika kita ingin mengunjungi Voyager-nya, kita tambahkan /admin. Nah, akan masuk di sini. Kita tadi kan sudah diberikan sebuah akun dummy ya. Namanya itu admin dan passwordnya adalah password. Jadi kita masukkan saja untuk menyobanya. Passwordnya adalah password. Ini sudah selesai. Dan di Voyager ini kita diberikan banyak fitur secara langsung ya. Kita diberikan widget di dashboard yang bisa kita ubah juga, dan diberikan akses ke Google Analytics seperti itu. Di sini kita bisa membuat sebuah role baru untuk user seperti itu kan. Ada admin, ada user, dan kita bisa memberikan hak akses pada role tersebut. Ini. Jadi kita hak aksesnya tinggal kita centang-centang saja seperti itu. Seperti ini kan. Lalu ada untuk menambahkan dan mengganti user seperti itu. Jika kita ingin menambahkan user baru seperti itu kan. Di sini bisa. Lalu kita diberikan media untuk tempat penyimpanan. Lalu ada ini post page kategori ini termasuk dari si dummy data tadi. Jadi bisa kita, jika ingin menggunakan, digunakan saja, dan jika tidak ingin digunakan ya bisa dihapus atau diabaikan saja seperti itu. Ini page, ini untuk menginputkan sebuah kategori seperti itu. Nah, di sini jika kita ingin menambahkan menu baru, kita bisa membuatnya langsung di sini. Kita bisa mengeditnya dengan cukup mudah ya. Nah, kita tinggal ditarik saja atas ke bawah seperti itu. Atau jika user ini ingin berada di dalam role, kita tinggal geser saja seperti itu. Nah, dan ketika di refresh, user itu berada di dalam role seperti itu. Kita kembalikan lagi. Nah, ini muncul lagi kan. Ini ada di dalam tools. Lalu kita juga bisa membuat sebuah database langsung di dalam sini. Jika kita buat database baru, misalkan membuat data tentang pembelian, misalkan buys. Kita jika ingin mengeditnya, kita buat model saja biar enak seperti itu. Nama barang misalkan. Ini ada kolom harga seperti itu. Ini float saja. Dan kita tambahkan timestamp biar pada saat dibuatnya kapan itu kita tahu, dan dieditnya kapan itu kita tahu seperti itu. Ini kita jadikan dia primary, auto increment, dan tidak boleh kosong seperti itu ya. Lalu untuk di kolom default ini adalah jika kita ingin membuat sebuah kolom yang memiliki nilai bawaan apa seperti itu. Tapi karena kita tidak ingin memiliki sebuah nilai bawaan, jadi bisa dikosongkan saja. Buat tabel baru. Jadi kita tidak perlu mengeditnya di localhost php-admin, cukup di sini saja untuk membuat sebuah database seperti itu. Dan jika kita ingin membuat sebuah inputan dengan menggunakan database tersebut, kita cukup membuatkan yang namanya bread. Kalau di Voyager kita tambahkan, nah di sini. Nah, di sini kita tambahkan sebuah icon. Si Voyager juga sudah menyediakan icon-icon yang bisa kita gunakan seperti itu. Nah, di sini iconnya kita akan menggunakan ini saja ya sepertinya. Jadi kita copy, kita pastekan di sini. Nah, sudah selesai. Nah, di sini controller name ini jika kita ingin membuat sebuah sistem yang bisa diedit seperti itu. Dan kita masukkan controller punya kita sendiri seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan punya Voyager bisa, atau jika kita ingin menggunakan punya dia dan kita ingin mengeditnya juga bisa seperti itu. Jadi kita tulis apa nama controllernya di sini. Tapi jika kita ingin menggunakan bawaan dia, kosongan saja. Ini order kolomnya apa, order display kolomnya apa, ini directionnya apa, ascending atau descending seperti itu. Ini ID ya, ID-nya di hidden kan saja.
Nama barang berupa teks. Ini harga, number ya. Di sini kita buatnya harga barang. Yang display name ini akan yang akan ditampilkan di tabel seperti itu. Ini created at ini kita ubah saja, dibuat saat. Diubah saat. Kita submit ya. Dan kita juga bisa membuat relasi database seperti itu di sini ya. Di sini relationship, tapi kita harus memiliki pemahaman dulu tentang relasi tabel data dan relasi yang ada di Laravel seperti itu. Ini bisa hash1 ke tabel yang mana, ke hash many ke tabel yang mana seperti itu, atau belongs to ke tabel yang mana seperti itu kan. Ini kolom apa yang akan direlasikan seperti itu. Di sini cukup lengkap ya. Dan jika sudah, kita langsung otomatis terbentuk menu baru yang namanya Buys yang kita buat tadi. Jika kita klik, dia akan langsung muncul ke sini. Nah, dia langsung jadi sebuah inputan. Itu yang cukup enaknya di library ini. Kita cukup membuat sebuah data baru, misalkan nama barangnya buku tulis. Harganya 2000. Save. Nah, dia langsung tersimpan di sini. Jika kita ingin melihatnya bisa, mengeditnya bisa, bahkan menghapusnya juga bisa. Atau jika kita ingin menghapusnya secara sekaligus seperti itu. Dan jika kita ingin mengkustomisasinya, kita bisa menuju ke kode editor kita. Ada di vendor, di TCG, Voyager. Nah, di sini kita mengeditnya seperti itu kan. Jika ingin mengedit controllernya ada di sini. Ini controllernya seperti itu nih. Nah, di sini. Yang biasanya diedit itu biasanya yang Voyager Thread ini. Karena kan logika inputannya itu kan beda-beda. Misalkan ini harga ini bakal dikalikan dengan yang ini seperti itu. Berarti kita akan mengeditnya yang di bagian store. Seperti itu. Store. Nah, di sini. Di sini yang bakal kita ubah seperti itu. Ininya kita hapus, nanti kita ubah dengan yang milik kita seperti itu. Dan di sini kita ingin menambahkan mengedit tampilannya, kita juga bisa melakukan hal tersebut. Kita cukup memasukkannya ke dalam resource yang dimiliki Laravel kita. Ke view, kita buat sebuah folder baru yang namanya vendor. Kita buat lagi folder baru yang namanya Voyager. Nah, di sini kita tinggal buat folder lagi saja. Misalkan kita ingin mengubah tampilan Buys. Nah, di Buys ini kita buat sebuah file baru yang namanya itu misalkan browse.blade.php. Ini aturan penamaan di Laravel ya. Nah, di browse ini kita bisa menginputkan isi yang ada di Voyager tadi. Ada di view, di thread, browse. Nah, ini bisa kita copy dan masukkan ke sini. Lalu jika kita ingin mengeditnya, kita edit saja yang di dalam Laravel kita tadi seperti itu. Misalkan page titelnya kita tambah satu. Hai, ini coba. Nah, dia muncul di sini. Seperti itu ya jika kita ingin mengedit tampilannya. Atau mengedit logikanya juga bisa seperti itu. Nah, itulah saya bilang tadi butuh juga pemahaman tentang MVC dan Laravel itu sendiri. Oke, baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat digunakan untuk kedepannya dalam penggunaan tugas, project, ataupun yang lainnya. Terima kasih.